Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita sekarang akan membahas tentang sunnah puasa. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu sesuatu yang kalau kita lakukan mendapat pahala yang besar. Tapi kalau kita tidak lakukan, rugi karena tidak mendapatkan pahala. Karena kerugian itu dua. Ada orang itu rugi karena kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki. Ada lagi rugi yang kedua adalah rugi karena gagal mendapatkan sesuatu yang harusnya dia bisa miliki. Nah, sunnah itu seperti itu. Kalau ada sunnah yang disediakan oleh Allah, harusnya kita raih, kemudian kita tidak melakukannya, rugi nggak? Kayak orang umpamanya nih dikasih bonus, tinggal ngambil kuponnya doang, enggak diambil, padahal hadiahnya besar, rugi nggak? Rugi. Jangan diartikan bahwa sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa, seakan-akan nggak ada harganya. Paham? Nah, apa saja sunnah puasa itu? Yang pertama adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Ini kayak Nanang nih pagi-pagi berbuka. Itu maksudnya ya, Nang? Enggak, maksudnya menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya buka. Segala sesuatu juga kalau bukan waktunya tidak boleh. Tapi maksudnya segera berbuka itu kalau sudah waktunya. Jadi jangan saya kan masih kuat nih sampai habis taraweh, kagak usah buka dulu. Enggak boleh. Sunnahnya cepet-cepet buka. Bukanya dengan apa? Makanan yang manis-manis, kurma, minuman yang manis, atau juga air putih. Ternyata air putih jangan makan langsung es teh manis. Ya, itu kurang baik. Bagusnya kurma karena lambung kita, pencernaan kita, usus kita itu mungkin habis puasa kan agak mengkerut gitu. Jadi makanlah makanan sesuatu yang mudah dicerna dulu. Antaranya adalah kurma atau air putih. Kenapa harus yang manis-manis dulu? Karena itu yang mengandung kalori, tenaga buat manusia. Jadi itu yang pertama, menyegerakan berbuka. Bukanya harus yang manis-manis. Kemudian sunnah juga berdoa. Apa doanya sebelum berbuka? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang pertama di kitab takrib itu istilahnya dihitungnya satu. Yang kedua adalah takhirus sahur. Mengakhirkan makan sahur. Jangan mentang-mentang begadang malam baru jam 12 lebih makan sahur. Akhirnya pas pagi bangun, aduh lapar, mau buka. Itu jangan sampai terjadi. Jadi umpamanya nih imsak jam berapa? 4. Jam 4 lewat 5 menit. Berarti sahur jam 3. jam 4 lewat 35 menit umpamanya. Berarti jam setengah 4 kita makan sahur. Kenapa jam 3? Ya, jam 3 enggak apa-apa lah, yang penting akhir-akhir. Jangan awal. Ya, makan sahur. Nanti kayak Sunnah. Makan sahur itu aku masih kenyang. Ya enggak apa-apa, sahur pakai apa aja, sebutir korma kayak atau seteguk nasi atau seteguk air, segelas air, nggak apa-apa, yang penting sahur. Karena yang membedakan puasanya orang Yahudi sama kita itu, orang Yahudi puasanya tidak pakai sahur, kita ada sahurnya. Yahudi
Agamamu apa Ya. dulu? Sama puasa juga, karena kan dia kan agama yang diturunkan oleh Allah juga sama. Nasrani juga sama, ibadah yang diturunkan oleh Allah. Cuma mereka itu banyak yang mengalami perubahan. Jadi hampir aslinya itu nggak ada, kebanyakan itu sudah dirubah. Itu yang kedua, mengakhirkan sahur sambil mengingatkan Imsak. niat. Takutnya kalau malamnya lupa niat, maka sebelum imsak harus niat lagi. Kayak kemarin tuh nawaitu somahodi an adai farisari Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Aku tadi nggak baca dia. Ya, kalau malam gak baca, nanti pagi setelah sahur baca. Aku juga nggak baca. Baca niat. Emang kenapa? Kemudian yang ketiga yaitu meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang jelek. Ya, perkataan yang jelek, apalagi bohong, apalagi gibah, mengadu domba, apalagi gibah, ngomongin orang. Kata Nabi bersabda, salatu yuftirna shaim. Ada 3 hal yang bisa membatalkan pahalanya orang yang berpuasa. Al-ghibah yang pertama, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang yang kalau dia tahu marah. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Mengadu domba. Umpamanya kamu ngomong ke Dayana, si Palih tuh ngomongin kamu begini. Ntar kamu ngomong lagi ke Palih, Dayana tuh suka ngomongin kamu begini. Akhirnya Palih marah sama Dayana marah sama Palih. Yang terakhir al-kadzib, bohong. Bohong itu termasuk kelakuan yang menghilangkan pahala puasa. Jadi 3 disebutkan dalam hadis Nabi itu: bohong, gibah, ngomongin orang, mengadu domba. Itu 3 hal yang bisa menghancurkan, bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kayak itu tuh omongan-omongan yang tidak baik ditinggalkan. Itu pun sunnah. Nah, kalau dilakukan gak apa-apa ya, pahalanya berkurang, bisa-bisa pahalanya tidak ada. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.